Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andit dan Ulang dari kelas M211 dengan NIM 210407502012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hakikat kata. Hakikat kata. Kata adalah merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda, sesuai dengan kelas atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Kata kerja atau verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diikuti oleh gabungan kata frasa dengan tambahan kata sifat. Contohnya yaitu pergi dengan gembira, tidur nyenyak, jalan dengan santai. Kedua, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya itu akan mandi, sedang tidur, telah pergi. Ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak makan, tidak kelihat, tidak pulang. 4. Berawalan me dan ber. Contohnya yaitu melatih, melihat, merakit, berdiskusi, berpikir, berusaha. Kedua, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya keadaan orang, binatang, benda. Kata sifat berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sekali. Contohnya, indah, sangat indah sekali. Baik, sangat baik atau baik sekali. Tinggi, sangat tinggi atau tinggi sekali. Kedua, dapat diberi awalan se dan ter. Contohnya luas, seluas atau terluas. Sebodoh atau terbodoh. Semudah atau termuda. Seburuk atau terburuk. Baik, sebaik atau terbaik. Ketiga, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikat, atau kalimat. 4. Kata benda atau nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata benda apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dapat diikuti oleh frasa yang ditambah sangat. Contohnya yaitu mobil yang sangat bagus atau mobil yang sangat bagus. Pemandangan yang indah atau pemandangan yang sangat indah. Pemuda yang gagah atau pemuda yang sangat gagah. Kedua, berimbuhan pean, peran, kean. Contohnya yaitu permainan, pertunjukan, kesehatan. Ketiga, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, bukan saya. Roti, bukan roti. Gubuk, bukan gubuk. 5. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Contohnya yaitu, aku sudah mencoba membujuknya. Kami sangat berharap kepada kalian. Dia telah meninggalkan kita. Itu memang miliknya. 6. Kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Contohnya yaitu, ibu membeli gelas selusin. Ia mendapat peringkat pertama di kelasnya. Bapak Pardi memiliki 20 ekor kambing.
Sepertiga dari harta warisan itu disumbangkan ke panti asuhan. 7. Kata tugas. Kata tugas dapat dirinci menjadi 4 jenis kata, yaitu 1. Kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata yang menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya di sebelah utara itu menunjukkan arah, ke timur menunjukkan arah, dari pasar menunjukkan tempat, pada hari Senin menunjukkan waktu. Kedua, kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Contohnya yaitu adik dan kakak, makan atau minum, tidak makan tetapi minum. Ketiga, kata sandang atau artikula. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna nominah. Contohnya yaitu sang guru atau sang bermakna tunggal, para pemimpin atau para bermakna jamak, si cantik atau si bermakna netral. 4. Kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah tugas yang digunakan untuk mengungkapkan seruan hati. Contohnya yaitu, aduh, kakiku sakit sekali. Astaga, mengapa kamu berani mencuri? Kelima, partikel. Partikel adalah kategori atau unsur yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam komunikasi. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan atau berita. Contoh partikel: lah, kah, tah, de, dong, ke, dan pun. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.